Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Cahyani dengan NPM akhir 073. Di sini saya akan menjelaskan tentang prototyping dalam desain digital. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan prototyping itu? Prototyping adalah proses pembuatan model atau contoh awal dari produk yang akan dikembangkan. Model bisa berupa sketsa, wireframe, atau prototipe fungsional yang memungkinkan pengujian konsep desain sebelum produk akhir diluncurkan. Dengan melakukan prototyping, desainer dapat mengevaluasi ide dan konsep dengan lebih efisien, mengidentifikasi masalah lebih awal, dan meminimalisir risiko kesalahan di tahap akhir pengembangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pentingnya prototyping dalam desain digital. Prototyping sangat penting dalam desain digital karena memberikan beberapa manfaat utama, yaitu yang pertama adalah umpan balik pengguna. Dengan prototype, desainer bisa lebih awal mendapatkan masukan dari pengguna. Masukan ini membantu memperbaiki desain sesuai kebutuhan pengguna. Yang kedua, ada mengurangi biaya. Prototyping membantu menemukan dan memperbaiki masalah lebih awal, sehingga dapat mengurangi biaya secara signifikan. Yang ketiga, mendorong inovasi. Proses prototyping mendukung siklus perkembangan yang berkelanjutan, sehingga desainer bisa terus bereksperimen dan menyempurnakan ide-ide baru. Yang keempat, ada meningkatkan kolaborasi tim. Prototype yang jelas membantu semua anggota tim memahami visi produk yang sama, memungkinkan diskusi lebih efektif dan kreatif. Selanjutnya ada proses prototyping meliputi beberapa tahapan utama. Tahapan yang pertama adalah perencanaan, yaitu menetapkan tujuan, sasaran, fungsi, dan masalah yang akan diselesaikan oleh prototype. Yang kedua ada pembuatan prototype, mengembangkan prototype dalam bentuk low fidelity, yaitu sketsa sederhana, atau high fidelity, yaitu model mendekati produk akhir. Yang ketiga ada pengujian, melakukan uji coba dengan pengguna untuk mengumpulkan umpan balik terkait kebutuhan pengguna. Yang keempat ada iterasi, melakukan perbaikan berdasarkan umpan balik hingga prototipe mencapai bentuk optimal. Yang kelima ada finalisasi, setelah iterasi selesai, prototipe final siap diproduksi. Yang kedua adalah prototyping tinggi. Nah, di prototyping tinggi ini alatnya itu seperti Figma, Adobe XD, dan juga InVision yang menyediakan lingkungan yang lebih canggih untuk menciptakan prototipe yang juga lebih interaktif. Nah, alat-alat ini tuh memungkinkan desainer untuk mensimulasikan pengalaman pengguna yang lebih realistis serta mengintegrasikan elemen visual dan interaksi yang dapat diuji oleh penggunanya. Nah, mungkin bisa dirangkum ya. Untuk jenis alat prototyping yang rendah itu contohnya seperti kertas dan pensil. Dan karakteristiknya itu mudah digunakan, cepat, biayanya rendah. Nah, kalau yang jenis alatnya itu prototyping tinggi, itu contohnya seperti Figma, Adobe XD, dan juga InVision. Yang karakteristiknya itu interaktif, mendukung umpan balik pengguna, namun dia lebih mahal. Berikutnya adalah tools prototyping digital. Nah, jadi di dalam prototyping digital itu terdapat berbagai jenis alat yang dapat digunakan. Tentunya masing-masingnya ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Nah, jenis alat ini tadi itu umumnya dibagi jadi dua kategori. Yang pertama itu ada prototyping rendah dan yang kedua itu ada prototyping tinggi. Kalau prototyping rendah itu alatnya itu seperti kertas dan pensil. Jadi memungkinkan desainer untuk membuat sketsa idenya dengan cepat. Nah, meskipun dia pakai alatnya sederhana, cuma kertas sama pensil, tapi metode ini cukup efektif untuk menguji konsep awal dan mendapatkan umpan balik secara cepat. Dan pendekatan ini pun sering digunakan dalam fase awal desain, di mana prioritas utama pendesain itu masih mau mencari-cari atau mengeksplorasi ide gitu. Selanjutnya adalah tantangan dalam prototyping digital. Nah, meskipun prototyping digital ini punya banyak manfaat, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya itu adalah keterbatasan sumber daya baik dari segi waktu maupun biaya. Terutama untuk pengembangan prototipe yang berkualitas lebih tinggi gitu ya.
itu pasti memerlukan investasi yang signifikan, baik dalam alat maupun keahlian. Adapun tantangan lainnya, yaitu adalah masalah kolaborasi antar tim. Apalagi di dalam lingkungan yang beragam, sangat penting untuk memastikan bahwa semua anggota tim itu punya pemahaman yang sama tentang visi dan tujuan proyek. Jangan satunya paham tapi satunya nggak paham, nanti nggak sinkron. Nah, di dalam era digital yang terus berkembang, penggunaan alat prototyping yang tepat itu menjadi sangat penting. Dengan memanfaatkan alat yang sesuai, mengikuti prosesnya yang terstruktur, itu dapat menciptakan produk yang lebih inovatif dan efektif. Selanjutnya adalah iterasi berdasarkan feedback pengguna. Proses iterasi, yaitu umpan balik, lalu analisis, penyempurnaan. Manfaatnya adalah kualitas produk meningkat, penggunaan lebih terhubung dengan desain, mengurangi risiko kegagalan. Iterasi adalah kunci untuk menyempurnakan desain berdasarkan kebutuhan pengguna. Selanjutnya adalah studi kasus prototyping digital. Kasus aplikasi pembelajaran interaktif. Penelitian awal mengumpulkan kebutuhan pengguna, lalu pembuatan prototipe, sketsa dan mock-up awal, pengujian dari feedback dari mahasiswa, iterasi, penggunaan fitur untuk pengalaman lebih baik. Penjelasannya adalah contoh nyata untuk memahami penerapan prototyping. Kesimpulannya adalah prototyping adalah langkah kritis dalam desain digital untuk mengurangi risiko, meningkatkan efisiensi biaya dan waktu, mendorong inovasi produk, dan fokus pada umpan balik dan iterasi untuk hasil optimal.